Di bagian kedua ini kita akan bahas pondasi. Nah, ini penting banget ya. Setiap bangunan yang dibangun perlu pondasi yang kuat. Kalau enggak tentu semua struktur yang sudah kita bangun akan runtuh. Ya, jadi pondasi nomor satu. Dalam hal ini untuk penyanyi pondasinya adalah postur dan juga pernafasan. Oke, pertama yang basic dulu. Ini kalau bisa kamu berdiri atau duduk juga nggak apa, asal jangan bungkuk seperti ini ya. Kita mesti posisinya gini, bangga. It is a proud posture, oke? Jadi tegap seperti ini, bangga ya, tangannya di samping, juga jangan gini ya. Kita pandangannya ke depan, ya, tidak nunduk, tidak juga mendongak ya. Terus kita rasain kita tetap relax, oke? Fleksibel, tapi tetap firm. Nah, ayo kita coba dulu ya. Kita stretching sama-sama. Leher, pelan-pelan aja, oke? Terus pundak. Oke, terus iga, dan juga punggung. Nah, 4 area tadi kita stretching kenapa? Karena biasanya 4 area tadi yang selalu menegang saat kita mau nyanyi atau kita mau melakukan sesuatu yang sulit dengan suara kita. Jadi leher, pundak, iga-iga, dan punggung. Nah, postur bangga seperti ini hanya kita lakukan saat kita latihan vocalizing ya. Tapi kalau saat kita nyanyi sih nggak usah begini, kaku amat ya kan. Pas kita di panggung sih kita boleh lebih fleksibel, kita boleh pakai tangan kita boleh lari ke sana, lari ke sini ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita latihan dengan menggunakan postur yang baik, nantinya pada saat kita di panggung, kita akan tetap, badan kita akan tetap mengingat postur yang baik tadi, sehingga tidak akan terlalu kompromi dengan teknik vokal kita ketika kita harus melakukan aksi macam-macam. Yang berikutnya adalah pernafasan. Pertama kita harus sadar sama pernafasan kita, karena pernafasan kita adalah benar-benar sumbernya dari vokal kita ya. Kalau kita nggak nafas ya nggak ada suaranya. So, kita belajar nafas menggunakan paru-paru kita dan diafragma kita secara optimal. Yang pasti kita mesti masukin udara, itu nggak cuma ke dada ya, seperti ini. Itu namanya pernafasan dada, dan itu kurang efisien karena kita hanya menggunakan bagian atas saja. Jadi kita mulai dari bawah ya. Pas kamu tarik nafas, masukin ke perut bagian bawah. Ya, walaupun paru-paru kita cuma sampai sini, tapi kita bayangin udaranya jatuh ke perut bagian bawah. Dan biarkan perutnya mengembang, oke? Jadi jangan seperti kita mengeluh, tapi ke bagian bawah. Saat kita melakukan dengan benar, pundak dan dada kita tidak ikut naik, oke? Bayangin kita sedang memetik bunga, lalu kita menghirup dalam pernafasannya. Kita coba ya. Oke, tarik nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Lagi tarik nafas ke bagian bawah, buang dari mulut. Postur dijaga. Ambil nafas ke perut bagian bawah, buang dari mulut. Oke, jadi kita latih, kita jadikan itu kebiasaan. Misalnya kita lagi ngantri bioskop atau lagi ngantri tiket beli apa gitu ya. Kita biasakan latihan seperti ini supaya badan kita udah nggak perlu lagi mikirin soal ambil nafas ke perut bagian bawah. Gampang kan? Simple banget ya. Yang berikutnya adalah support diafragma. Nah, ini semua guru vokal pasti bakal ngomongin soal support diafragma ini. Intinya simple aja ya. Ketika kita mulai nyanyi ya, kita coba mulai untuk biasain perutnya dimasukin ke dalam ya. Jadi bukan dikencengin atau bukan juga dikeluarin, tapi dimasukin ke dalam. Misalkan gini, Indonesia tanah air Nah, itu buat memberikan support. Jadi gini, nada nih ya, yang menopang ini adalah pernafasan kita. Nah, saat kita nafas perut kita masukin ke dalam, pas kita mulai nyanyi, kita memberikan support di nada kita ya. Secara teori seperti itu. Tapi kamu coba latih, kamu coba rasain ya. Yang pasti nada tuh harus tersupport dengan baik. Juga yang terakhir, pada saat kita nyanyi, kita nggak perlu ambil nafas terlalu banyak, kecuali kita butuh nyanyikan frase yang emang panjang banget ya. Kita emang harus ambil nafas yang banyak. Tapi kalau frase biasa, justru kalau kita ambil nafas terlalu banyak malah susah ngontrolnya ya. Yang penting kita mesti bisa manage, balance. Jadi kalau kita tahu kalimatnya segini ya kita ambil nafas, ya kayak kita ngomong aja ya. Jadi biasa aja, yang penting supportnya mesti kita biasain. Dilatih secara rutin dan jadikan kebiasaan sehingga badan kita otomatis ya. Otomatis kuncinya itu. Jangan sampai teknik ini kita jadi mikir. Jangan mikir. Sekian dulu soal pondasi, yaitu postur dan pernafasan. Dicoba dulu, dilatih. Setelah itu sampai ketemu di video yang ketiga.